Topik ke-7 di pertemuan minggu ini yaitu mengenai gerakan sosial sebagai agen penting atau agen utama bagi terjadinya perubahan sosial. Ya, ini di pertemuan kita yang ke-7 ini kita akan bahas topik ini ya. Oke. Nah, ini penting Anda pahami dengan baik mengenai faktor utama. Salah satu faktor utama perubahan sosial ya, tentu banyak sekali faktor-faktor penyebab utama gerakan perubahan sosial itu ya. Tentu kita tidak punya banyak waktu untuk bisa dimasukkan ke semua silabus kita mengenai faktor-faktor penting atau agen-agen utama perubahan sosial. Salah satu dari agen utama atau faktor utama perubahan sosial itu adalah gerakan sosial atau social movement. Oke, ya. Saya kira social movement ini atau gerakan dalam bahasa social movement ini bukan yang asing, sering Anda dengar. Bahkan di semester lalu Anda sudah mempelajarinya ya bersama saya juga mengenai ini. Di hari ini Anda akan semacam mengingat kembali topik di semester lalu kaitkan dengan bagaimana gerakan sosial itu bisa menjadi agen utama perubahan sosial ya. Ini topik kita ya. Ini slide pertama kita mengenai topik ini di perubahan sosial tahun 2021 ini minggu ke-7 gerakan sosial dan perubahan sosial. Gerakan sosial, social movement, and perubahan sosial, social change ya. Awas jangan tertukar ya. Oke, di ujungnya sama sosial dua-duanya sehingga Anda jangan tertukar ya. Oke, sebelum itu saya ingin Anda melihat gambar di pinggir itu tuh, ada gambar ya. Ada di sebelah, kalau di saya sih sebelah kiri, kalau di Anda mungkin sebelah kanan atau kiri, saya nggak tahu. Itu ada gambar orang memegang semacam spanduk, pamflet, equal rights for all. Anda tahu artinya apa? Equal rights for all? Artinya adalah hak yang sama bagi semua orang. Nah, ini adalah salah satu contoh salah satu gambar mengenai gerakan sosial terutama yang terjadi di Amerika Serikat tahun 60-an ketika terjadi munculnya gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat untuk memperjuangkan hak-hak mendasar hak sipil orang-orang Amerika keturunan Afrika yang secara kulit berwarna hitam ya, yang disebut Black American ya, atau African American, orang Amerika keturunan Afrika ya. Nah, mereka itu masih banyak mengalami ketidakadilan ya dari tahun sebelum tahun 60 ya, sehingga muncul gerakan civil movement, gerakan hak-hak sipil bagi orang-orang Black American itu. Sampai sekarang juga mereka masih mengalaminya ya. Tapi sebenarnya lebih bagus daripada tahun 60 ke bawah itu. Nah, kalau Anda baca sejarahnya ngeri sekali bagaimana orang-orang Black American itu tidak mendapatkan hak dasarnya. Bahkan kalau Anda tahu baca sejarahnya, ketika mereka naik bis saja, mereka harus pisah duduknya dari orang-orang kulit putih. Nggak boleh deketan kursinya. Mereka juga harus pergi ke kampus yang berbeda, khusus orang kulit hitam. Tidak boleh masuk ke kampus orang kulit putih. Kalau mereka pergi ke bar juga sama, ke kafe dan sebagainya. Mereka harus datang ke kafe atau bar yang khusus orang-orang kulit hitam. Tidak boleh masuk ke yang bar orang-orang kulit putih. Kalau itu terjadi, mereka akan dipukuli. Nah, ngeri ya, cerita-cerita mereka, kasihan sebenarnya. Oke. Nah, sebelum lebih lanjut kita melihat bagaimana hubungannya sebenarnya bahwa gerakan sosial itu bisa menjadi agen utama perubahan sosial, saya ingin Anda mengingat kembali, mereview tentang apa itu gerakan sosial, apa gerakan sosial dan bagaimana gerakan sosial itu terjadi. Nah, peranan gerakan sosial bagi perubahan itu dimulai dari apa sebenarnya peranan gerakan sosial perubahan dan bagaimana itu proses terjadinya. Lalu bagaimana gerakan sosial dapat menimbulkan perubahan sosial? Ya, ini pertanyaan penting yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Nah, kita mulai dengan
apa itu mengingat atau gerakan sosial atau social movements ya. Nah, ini definisi ini pernah saya sampaikan di kuliah kita mengenai gerakan sosial semester lalu. Saya ingin mengingat Anda kembali tentang ini ya. Gerakan sosial adalah any broad social alliance of people. Jadi aliansi sosial yang luas, yang longgar, yang terjadi antara sekelompok orang who are associated in seeking to effect, yang mereka itu berkumpul untuk memberikan perubahan atau to block an aspect of social change within a society, atau sebaliknya mereka ingin menahan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Jadi gerakan sosial adalah aliansi sekelompok orang yang mereka kemudian berserikat atau berkumpul, berasosiasi dengan tujuan untuk merubah keadaan yang ada dalam masyarakat. Atau mereka ingin mempertahankan keadaan yang ada di masyarakat. Artinya mereka menolak terjadinya perubahan dalam masyarakat. Nah, itu juga akan kita lihat dalam ketika terjadi dalam perubahan gerakan sosial di masyarakat yang ingin mengadakan perubahan, sering juga muncul ada antitesisnya, gerakan justru yang menolak perubahan itu. Dan kadang-kadang bila gerakan yang anti ini terorganisir, mereka bisa menjadi gerakan sosial juga yang besar, ingin menolak terjadinya perubahan sosial ya, seperti itu. Jadi gerakan sosial bisa ingin mengadakan perubahan atau sebaliknya ingin mempertahankan keadaan yang ada status quo dan menolak perubahan yang dirancang oleh pro gerakan sosial ya. Nah, gerakan sosial itu punya banyak ciri ya, atau karakteristik ya. Nah, saya ingin Anda mengingat kembali ciri-cirinya. Yang pertama adalah punya tujuan. Nah, sesuatu atau sebuah gerakan disebut gerakan sosial, syarat ciri pertamanya adalah punya tujuan. Nah, biasanya tujuan anu kumaha. Nah, berarti semua orang punya tujuan, tapi kalau gerakan sosial itu punya tujuan jangka panjang. Nah, jangka panjang itu bahwa dalam konteks ini adalah merubah keadaan yang ada dalam masyarakat. Nah, dari A ke B misalnya. Ya kalau namanya merubah keadaan dalam masyarakat tentu tidak akan terjadi dalam satu hari atau mungkin seminggu, apalagi hanya seperti membalikkan telapak tangan, perlu proses yang panjang. Maka tujuannya pasti mereka jangka panjang, ingin merubah keadaan itu. Atau sebaliknya ingin mempertahankan keadaan yang ada, mempertahankan status quo. Nah, ini penting nih unsur utama dalam gerakan sosial untuk mengetahui apakah sebuah gerakan dalam masyarakat itu gerakan sosial atau bukan, dia dari tujuannya ya. Tujuannya apakah hanya sesaat atau jangka panjang, gitu kan? Seperti itu. Yang kedua, kepentingan bersama. Nah, bisa saja ada orang berkumpul gitu kan, bareng-bareng, tapi apa mereka punya tujuan bersama? Punya tujuan bersama. Tujuan yang bersama tadi tuh apa itu tujuan bersama, dan mereka punya kepentingan bersama. Bahwa mereka bergabung karena diikat oleh kepentingan mereka bersama. Mungkin karena mereka ingin memperjuangkan hak-hak sipil mereka, memperjuangkan hak-hak ekonomi mereka, hak politik mereka, dan sebagainya. Mereka punya kepentingan bersama. Oke, nah ini syarat yang kedua. Yang ketiga, sekarang bagaimana? Kalau tadi sudah punya tujuan, lalu punya kepentingan yang bersama, lalu kumaha caranya untuk mencapai tujuan yang tadi? Nah, ini kita berbicara tentang syarat yang ketiga atau kasus yang ketiga, yaitu cara mencapai tujuan. Nah, gerakan sosial itu umumnya menggunakan cara-cara di luar yang sudah ada dalam lembaga masyarakat. Mereka menggunakan cara di luar institusi yang ada. Nah, apa yang disebut dengan institusi yang ada? Contohnya DPR. Nah, di Indonesia itu kan, kalau Anda ingin menyalurkan pandangan Anda, kan melalui DPR. Contohnya ya. Nah, DPR dari mulai DPRD, kabupaten, provinsi sampai ke pusat. Itu adalah DPR itu fungsinya menyalurkan aspirasi masyarakat. Nah, gerakan sosial umumnya tidak memakai ini. Ya. Oke, lembaga-lembaga DPR. Misalnya atau polisi, lembaga polisi sekarang ada dari netizen percuma lapor polisi, gitu kan? Nah, itu kan. Nah, ya, lembaga gerakan sosial itu jarang atau hampir tidak menggunakan jalur-jalur yang resmi ini, katakanlah begitu. Lembaga-lembaga resmi buatan negara. Mengapa? Mereka tidak percaya kepada lembaga yang ada ini.
tidak percaya kepada DPR karena mereka orang DPR-nya ya Anda sendiri kualitasnya mungkin diragukan oleh mereka. Yang terpilihnya orang-orang yang melalui KKN, orang-orang yang tidak punya kualitas karena punya uang dan sebagainya, apalagi di zaman dulu. Di zaman kita juga sekarang nih masih banyak kan anggota DPR yang begitu kan, walaupun sudah dilakukan dipilih secara langsung, tetapi pada faktanya banyak anggota DPR yang belum berkualitas ya. Oke, nah inilah hal-hal yang membuat gerakan sosial tidak mau menggunakan jalur-jalur resmi ini. Mereka menggunakan jalur di luar yang resmi. Contohnya apa? Demonstrasi. Nah, itu kan yang paling umum kan. Nah, gerakan-gerakan sosial pasti mereka menggunakan parlemen jalanan. Sebutnya parlemen juga. Kalau yang tadi parlemen resmi itu sekarang parlemen jalanan, yaitu turun di jalanan, demonstrasi, aksi, unjuk rasa dan sebagainya untuk menyampaikan pandangan mereka terhadap menyampaikan mereka dan ingin mencapai tujuan mereka ya terhadap perubahan yang ingin mereka adakan. Atau sebaliknya merubah keadaan yang ada di masyarakat. Oke, nah saya kira demonstrasi yang paling gampang. Atau menggunakan misalnya kalau zaman sekarang menggunakan kampanye-kampanye tertentu melalui media. Kalau sekarang mungkin tampak sekali pada penggunaan media sosial atau dunia menggunakan berbasis internet, website dan sebagainya ya. Ini adalah 3 ciri dari perubahan gerakan sosial. Saya juga ingin mengingatkan kembali mengenai kemunculan dan perkembangan gerakan sosial. Mengapa muncul dan berkembang gerakan sosial, ya kan? Nah, itu. Dari gerakan sosial muncul itu karena ada perasaan terpinggirkan, tercerabut. Nah, dari posisinya, dari keadaannya dia secara sosial ya, sehingga menimbulkan keluhan atau penderitaan grievance dalam seseorang atau sekelompok orang. Nah, keluhan yang dialami oleh seseorang dan juga punya kesamaan dengan orang lain dengan nasib yang sama, maka akan menimbulkan gerakan sosial. Misalnya sekelompok yang tadi tuh Anda sebut tadi kasus yang LGBT tadi, mereka kan mereka adalah kelompok-kelompok marginal dalam masyarakat. Lalu mereka merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari negara dan masyarakat, mereka sehingga tumbuh keluhan, grievance, kesedihan, keluhan dan sebagainya. Nah, ini akan menjadi semacam faktor pendorong munculnya gerakan sosial. Nah, tetapi juga gerakan sosial muncul bukan karena itu keluhan, tapi tidak cukup karena ada keluhan, harus ada sumber daya. Nah, perubahan gerakan sosial tidak muncul kalau hanya punya keluhan, Anda harus punya sumber daya. Nah, di sini pentingnya sumber daya yang dimiliki oleh sebuah gerakan kalau ingin berkembang ya, dan muncul dan berkembang. Apa sumber dayanya? Seperti dalam saya sebutkan sebentar lalu, ada 5 sumber daya kan. Ada sumber daya material berupa uang, nah itu kan, finansial, bisa juga berupa SDM, berupa juga leadership, bisa juga berupa struktur yang dimilikinya dan sebagainya ya. Nah, ini penting. Nah, keluhan saja tidak akan cukup untuk muncul gerakan sosial, mesti ada sumber daya yang dimilikinya. Dari mulai yang finansial, uang, sampai yang non finansial seperti kepemimpinan ya. Nah, juga ada faktor politik. Nah, mungkin keluhan sudah ada, sumber daya sudah dimiliki, tapi kalau kondisi sosial politiknya belum memungkinkan, mungkin saja tidak terjadi gerakan sosial. Misalnya di pemerintahan yang otoriter, ya kan? Di pemerintahan yang diktator seperti Korea Utara, itu hampir tidak ada gerakan sosial karena sedikit muncul ngeluh langsung dibasmi, gitu kan? Atau di zaman kita, di zaman dulu, di zaman Soeharto, walaupun tidak separah Korea Utara, gerakan sosial relatif tidak muncul karena sedikit orang ngeluh, walaupun sumber daya langsung dihantam oleh polisi dan tentara ya. Oke. Nah, ini adalah faktor hal-hal yang membuat mengapa gerakan sosial kembali muncul ya dan berkembang. Nah, tapi itu yang pertama itu mungkin bisa bersifat. Nah, ada faktor keluhan itu ada bagi dua, ada keluhan yang bersifat ekonomi ya, seperti orang mengeluh karena misalnya tidak mendapatkan hak-hak ekonomi, terutama yang dialami oleh kelompok-kelompok buruh. Nah, ini seperti pada gerakan sosial lama, kan? Anda ingat kan gerakan sosial lama itu orang muncul gerakan sosial lama karena keluhan yang bersifat ekonomi. Tetapi setelah tahun 60-an, 70-an ke sini, muncul gerakan-gerakan sosial yang bukan karena dasar ekonomi keluhannya, tapi non-ekonomik, non-materialistik. Karena orang muncul
mengeluh karena alasan ideologinya, karena alasan budayanya, karena lingkungan, gender, dan sebagainya. Maka ini adalah merupakan gerakan sosial tidak melulu karena pas faktor ekonomi, non ekonomi juga terjadi. Ini yang disebut dengan gerakan sosial baru. Ya. Nah, ini saya kira beberapa faktor yang membuat mengapa gerakan sosial muncul dan berkembang. Ya. Nah, tadi juga disebutkan gerakan sosial itu beragam, ada 4, ya. Ya, kita kalau Anda mengutip DPD Eberly, itu ada 4 jenis gerakan sosial. Yang pertama, gerakan sosial alternative movement. Jadi gerakan sosial yang alternatif, ingin membuat perubahan. Tujuannya adalah membuat perubahan, tapi pada level individu. Ya, itu namanya alternative movements. Nah, lingkup perubahan yang ingin dicapai pun hanya pada perilaku individu. Itu pun sebagian saja. Nah, contohnya apa? Gerakan anti merokok. Nah, merokok itu kan perilaku individu. Dan itu pun hanya satu dari perilaku-perilaku orang. Nah, kalau ada gerakan anti merokok, yang ingin dirubah adalah perilaku pada individu, itu pun hanya satu perilaku, yaitu perilaku merokok. Ini yang disebut dengan gerakan sosial alternatif. Ingin perubahan yang bersifat individu dan terbatas hanya pada perilaku tertentu. Yang kedua, redemptive movements, gerakan sosial redemptive. Nah, yang ini agak beda yang di atas. Tujuannya tetap perubahan pada individu tertentu, sama tuh. Tetapi bedanya, lingkup perubahannya sedikit banyak, atau bahkan banyak daripada yang pertama. Yang ini total perubahan pada perilaku seseorang. Kalau yang pertama, alternative movement itu hanya perubahan pada level individu pada satu perilaku saja, tapi yang redemptive itu perubahan pada individu, tapi perubahan total seluruh perilakunya. Ya, nah, contohnya apa? Orang yang masuk agama tertentu, gerakan-gerakan yang didorong oleh faktor gerakan-gerakan keagamaan, misalnya dalam Islam kan, ada gerakan-gerakan yang ingin merubah perilaku seseorang kan. Nah, contohnya dari yang contoh terutama yang direkrut oleh ISIS dan Al-Qaeda kan, itu orang-orang Indonesia yang direkrut oleh ISIS pergi ke Suriah, itu kan perubahan perilakunya total. Ya kan? Ya, bukan lagi cuma satu perilaku, tapi juga seluruh perilakunya menjadi berubah. Ya, gitu juga misalnya ketika orang dalam kasus agama Kristen, ya, dari Katolik ke Protestan, itu menjadi perubahan yang total. Maka disebut Protestan itu reform agama reform, perubahan yang reformatif itu pada level individu. Ya, nah ini disebut dengan redemptive movement. Nah, yang ketiga, reformative movements, gerakan sosial reformatif. Nah, gerakan yang ketiga ini, reformative movement ini, tujuannya perubahan pada tiap orang. Kalau yang dua tadi hanya banyak individu, ini pada perubahan banyak orang, artinya masyarakat semua. Tetapi lingkup perubahannya hanya pada satu aspek dari masyarakat. Ya, masyarakat itu punya banyak aspek kan, ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Nah, yang ingin dituju oleh gerakan reform itu adalah perubahan pada satu aspek masyarakat saja, misalnya ekonominya, atau pada politiknya, atau pada sosialnya, atau pada budayanya. Oke? Nah, itu. Tetapi perubahannya pada setiap orang di masyarakat. Tapi hanya pada satu aspek dalam masyarakat. Contohnya apa? Nah, yang paling gampang di negara kita, gerakan reformasi, maka sebutnya reformasi kan? Nah, reformnya kan reformative movement, maka sebutnya gerakan reformasi. Di bahasa Indonesia kan menjadi gerakan reformasi, ya. Bahasanya reformative movements. Nah, pada reformasi 98 itu terjadi perubahan dalam seluruh masyarakat kan? Banyak, bukan cuma individu. Tapi hanya pada aspek saja, satu aspek saja, yaitu aspek politiknya. Ya, dari politik yang otoriter kepada politik yang demokratis. Nah, itu kan dari presiden yang dipilih oleh DPR dan MPR kepada pemilihan yang dipilih oleh seluruh rakyat. Nah, itu kan. Nah, terjadi pada seluruh masyarakat, komponen negara, tapi pada hanya pada satu aspek dalam struktur sosial, itu aspek politik saja. Nah, ketika itu tidak banyak terjadi perubahan yang terjadi pada aspek budayanya, mungkin sosial relatif sama, tapi politiknya berubah. Ya, seperti yang kita rasakan sekarang ini. Yang kita rasakan sekarang ini adalah gerakan reformasi 98 yang memokus pada
aspek politik. Anu keempat, terakhir, gerakan transformatif. Nah, transformatif movement, gerakan sosial transformatif. Nah, jenis gerakan yang sosial yang keempat ini punya tujuan perubahan pada setiap orang, yaitu seluruh masyarakat. Ya, kalau setiap orang seluruh masyarakat berarti. Nah, lingkup perubahannya luas. Semua aspek masyarakat, semua aspek sosial ingin dirubah. Kalau yang reformatif cuma satu aspek, sekarang seluruh aspek bangsa ingin dirubah. Politiknya, aspek politiknya, sosialnya, budayanya, ekonomi, dan sebagainya. Nah, maka gerakan transformatif ini mirip seperti gerakan, sering disebut juga gerakan revolusioner. Ya, atau gerakan transformatif. Nah, contohnya apa? Ketika misalnya di Cina, ketika Cina dipegang oleh kekuasaan komunis Cina, partai komunisnya menjadi penguasa, perubahan besar di Cina, ekonominya menjadi sosialis, politiknya juga komunis dan sebagainya gitu kan. Di Vietnam juga sama, Uni Soviet sama. Nah, ini yang disebut dengan gerakan revolusioner, sehingga sering disebut gerakan sosial transformatif, sering disebut juga gerakan revolusioner karena terjadi perubahan dari banyak aspek, hampir seluruh aspek-aspek sosial dalam sebuah negara. Oke? Nah, gitu kan. Sekarang pertanyaannya, Anda sudah mengingat kembali gerakan sosial. Sekarang pertanyaannya, apa hubungannya dengan gerakan sosial? Apa hubungannya gerakan sosial dengan perubahan sosial? Nah, di sini saya ingin katakan bahwa gerakan sosial itu merupakan agen penting atau salah satu agen utama dari perubahan sosial. Bahwa perubahan sosial terjadi dari dulu sampai sekarang, manusia itu ada, minimal semenjak manusia modern ya, itu gerakan sosial senantiasa hadir menjadi salah satu agen penting terjadinya perubahan sosial. Oke? Apakah gerakan sosial dapat menyebabkan perubahan sosial? Apakah social movement bisa menyebabkan terjadinya social change? Ya. Nah, saya ingin mengutip kutipan dari Lawrence Cox, bukunya Why Social Movements Matter, an Introduction. Mengapa social movement itu penting, gerakan sosial itu penting. Dia bilang gini, most people on the planet live today in a state that have been fundamentally remade by social movements within living memory. Manusia sekarang yang hidup di planet ini, bumi ini yang satu-satunya itu, mereka sebenarnya hidup dalam keadaan yang secara fundamental hasil perubahan yang dibuat oleh gerakan-gerakan sosial yang ada. Jadi, manusia modern yang sekarang kita hidup ini, dari dulu sampai sekarang, kita sebenarnya hidup dalam keadaan yang sebenarnya sudah sangat berubah secara fundamental dari periode-periode sebelumnya, yang perubahan ini dibuat oleh gerakan-gerakan sosial. Ya kan? Nah, oke. Contoh lagi, kutipan lainnya sebagai mendukung pandangan tadi, kalau Anda belum yakin. Ada 3 triumvirat, maksudnya ya. Triumvirat, tiga serangkai. Apa? Social movements, protest, and social change. Nah, ada 3 serangkai yang mempunyai pengaruh besar dalam sejarah manusia. Yang pertama adalah social movement, gerakan sosial. Yang kedua protes, itu unjuk rasa. Yang kedua adalah perubahan sosial. Nah, ini adalah 3 hal yang memiliki peran besar. Terjadi perubahan sosial, ada protes, maka akan terjadi social change, perubahan sosial. Ini disebut dengan triumvirat. 3 serangkai yang ketiganya saling berkaitan. Kalau ada gerakan sosial, ada protes, lalu muncul perubahan sosial. Anda baca bukunya ya, Kevin Gillen, Social Movement, Protest and Practices of Social Change. Nah, jadi pertanyaannya, apakah gerakan sosial dapat menyebabkan perubahan sosial? Yes, definitely. Jawabannya ya. Tetapi tidak semua gerakan sosial bisa menimbulkan perubahan sosial. Nah, gerakan sosial itu banyak. Ada yang besar, ada yang kecil, dan sebagainya, tergantung pada skalanya dan pemimpinan dan sebagainya, tergantung sumber dayanya. Dengan demikian, gerakan sosial betul
bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial, tetapi tidak semua gerakan sosial menjadi pendorong penyebab terjadinya perubahan sosial. Ya kan? Tergantung kepada skalanya. Kalau skalanya cuma kecil, tidak akan. Atau SDM-nya lemah, tidak akan bisa melakukan perubahan sosial dan sebagainya. Ya. Jadi tergantung kepada quality dan quantity dari gerakan sosial itu. Oke. Nah, mari kita lihat lebih mudah kalau untuk memahami ini. Apa buktinya? Apa buktinya bahwa gerakan sosial itu punya peranan penting dalam sejarah kehidupan manusia sehingga mendorong terjadinya perubahan sosial? Oke. Kalau Anda sekarang, nih yang perempuan terutama, baik di negara maju atau negara seperti kita, developing country, perempuan sudah tidak ada masalah lagi memilih secara politik, memiliki hak suara, hak politik untuk dipilih dan memilih. Menjadi DPR, anggota DPR, menjadi presiden, dan sebagainya. Itu hak pilih perempuan. Anda mungkin tidak sadar, hak pilih perempuan itu baru-baru saja terjadi. Mungkin sekitar 100 tahun yang lalu. Ya. Ini namanya women suffrage, namanya gerakannya. Nah, kalau Anda sekarang perempuan, di negara maju dan negara berkembang punya memperoleh hak yang untuk memilih, itu adalah hasil dari perjuangan yang sangat berat di tokoh-tokoh 100 tahun yang lalu di negara-negara maju di Amerika dan di Eropa. Gerakannya namanya women suffrage yang dimulai misalnya di Britain, di Inggris. Okay? Juga ada di Amerika, juga ada di New Zealand dan sebagainya. Ya. Nah, perempuan sebelumnya tidak punya hak untuk memperoleh suara, dipilih dan memilih. Sekarang masih terjadi itu di negara-negara Arab. Ini orang-orang Arab ini ketinggalan pisan. 200 tahun yang lalu perempuan belum punya hak pilih. Ini di Arab baru sekarang nih perempuannya punya hak dipilih. Tapi kemarin gagal juga kalau nggak salah di Qatar ya. Walaupun perempuan punya hak untuk memilih, tapi tidak ada suara mereka sangat kecil karena struktur masyarakatnya masih belum mengarah ke sana. Contoh lainnya adalah apa? Civil Rights legislation in the United States. Nah, ini yang tadi kan ada gerakan civil rights movement, gerakan-gerakan hak sipil. Nah, ini melahirkan undang-undang yang mendorong, yang pro terhadap hak-hak sipil masyarakat Afrika di Amerika Serikat. Ya, nah ini. Oke. Nah, itu perjuangan berat tuh. Kalau sekarang rakyat Black American bisa sekarang menikmati hidup seperti sekarang ini, itu perjuangan yang berat. Itu namanya civil rights movement, gerakan hak sipil orang-orang Amerikan Afrikan. Ya, nah, itu perjuangan sangat berat. Kemudian contoh lainnya adalah the decriminalization of homosexuality in many countries. Nah, tadi kita berkaitan dengan LGBT tadi. Kalau sekarang di negara-negara Barat Anda melihat begitu masifnya gerakan LGBT dan lain-lainnya, itu sebenarnya adalah perjuangan berat sebelumnya. Perjuangan yang sangat berat sebelumnya. Sama seperti mereka sekarang di Indonesia mungkin. Orang-orang yang punya orientasi yang berbeda itu dianggap kriminal, mereka orang sakit dan sebagainya. Nah, mereka melakukan gerakan, lalu masif gerakannya, lalu masyarakat menerimanya perubahan itu, lalu lahirlah undang-undang yang tidak lagi menganggap mereka sebagai orang-orang kriminal, orang-orang yang terpinggiran dan sebagainya. Mereka punya hak sama sebagai warga negara. Jadi dekriminalisasi, bacanya tidak menganggap mereka sebagai kriminal. Nah, di banyak negara sebelumnya itu dianggap kriminal orang yang punya orientasi seksual yang berbeda itu. Nah, tapi di negara-negara Timur Tengah orang-orang Arab itu masih banyak seperti itu. Nah, kemudian contoh lainnya adalah the abolition of slavery, penghapusan slavery itu perbudakan. Kalau sekarang kita menikmati tidak ada lagi perbudakan secara formal ya, itu adalah perjuangan panjang manusia, khususnya di Amerika. Kalau di Amerika sekarang tidak ada perbudakan, itu adalah perbudakan itu baru hilang pada masa Abraham Lincoln tahun 1865 kalau tidak salah. Itu sebenarnya Amerika itu menerapkan perbudakan. Orang-orang kulit hitam dijadikan budak di perkebunan. Sedih sekali. Mereka diculik. Nih, orang-orang Afrika itu diculik dari negaranya dengan berbagai cara, dibius dan sebagainya, lalu dimasukkan ke kapal, lalu dijual ke Eropa, ke Amerika. Jadi ini apa? Pekerja-pekerja kasar di perkebunan orang-orang kulit putih. Ya, itu sejarahnya sedih sekali. Termasuk juga perbudakan yang di negara-negara Arab. Maka pada zaman Nabi kan
Nabi mengatakan, Al-Quran dan Islam mengajarkan termasuk kebaikan luar biasa besarnya, dan itu pahala yang sangat besar adalah membebaskan budak. Ya. Nah, dalam konteks negara modern, terjadinya tidak ada laginya perbudakan, itu adalah perjuangan dari gerakan-gerakan sosial yang mendorong penghapusan perbudakan. Anda baca bukunya tuh, sudah saya sebutin tuh ya, sumber-sumbernya kalau ini baca. Kemudian juga yang paling jelas, yang paling masih baru nih, 1989, runtuhnya tembok Berlin. Jerman itu dibagi dua pada zaman Perang Dunia, pada Perang Dingin. Jerman Barat, Jerman Timur dipisahkan oleh tembok di Berlin yang memisahkan dengan Berlin itu kalau nggak salah di Jerman Timur, dan satu lagi Jerman Barat, Bonn kalau nggak salah ibu kotanya. Nah, muncul gerakan ingin menyatukan kembali Jerman, tidak terpisah antara yang komunis dan yang tidak komunis. Ya, Jerman Timur itu komunis, Jerman Barat itu kapitalis, dengan diruntuhkannya tembok Berlin tahun 1989 kalau nggak salah ya. Ini ada perjuangan panjang tuh dari gerakan-gerakan sosial sipil untuk penyatuan kembali orang-orang Jerman. Tidak dipisahkan oleh karena ideologi komunis atau kapitalis, dan simbol pemisahan itu berupa tembok di Berlin dihancurkan. Juga nih, ini menurut saya paling sedih juga nih, aneh nih, di masa modern ini masih ada orang yang menganggap rasnya paling unggul, yaitu apartheid di Afrika Selatan. Ya, Anda kenal Nelson Mandela? Dia berjuang untuk menghapuskan pemisahan atau orang-orang kulit hitam dari orang kulit putih di Afrika Selatan. Akibatnya dia dihukum, dipenjara dan sebagainya, tapi akhirnya dia bisa berhasil dari perjuangannya merebut jadi presiden. Nah, terjadinya di situ adalah pengunggulan orang-orang kulit putih, kebanyakan orang-orang Belanda yang ada di Afrika Selatan. Mereka adalah secara politik kuat, secara ekonomi kuat. Mereka minoritas tapi menguasai mayoritas orang-orang kulit hitam. Mereka menjadi pemimpin nasional, pemimpin negara dengan menggunakan sistem politik apartheid, pemisahan namanya. Apa itu pemisahan? Pemisahan antara kulit hitam dan kulit putih. Akhirnya runtuh juga tahun 1980, hampir sama dengan jatuhnya tembok Berlin 1989 ya, seperti itu. Ya. Ini adalah beberapa contoh bagaimana gerakan-gerakan sosial itu melahirkan perubahan sosial yang sekarang masih kita rasakan ya dari contoh-contoh ini ya. Nah, ini yang paling detailnya seperti ini. Ya, women's suffrage, hak perempuan untuk memilih, namanya Women's Right to Vote gerakannya. Siapa? Nama gerakannya yang mendorong bahwa perempuan punya hak pilih dan dipilih disebut Women's Right to Vote. Hak perempuan untuk memilih. Pada awalnya hanya memilih saja, boro-boro untuk dipilih, memilih saja udah susah. Maka awalnya namanya Women's Right to Vote, hak perempuan untuk memilih. Ini pun pertentangannya ditantang luar biasa dengan berbagai alasan. Kenapa perempuan harus punya hak pilih? Alasan Bible, alasan agama, alasan politik dan sebagainya ya, seperti sekarang di Timur Tengah tuh, ya, di Arab Saudi dan sebagainya. Siapa pelopornya? Susan Anthony namanya, ya. Dia mengadakan gerakan Women's Right to Vote ini pada 1852. Dia berkampanye kemana-mana, memberikan kuliah dan perjalanan seluruh Amerika dan sebagainya. Tujuannya apa? Hak perempuan untuk memilih, supaya perempuan-perempuan di Amerika ketika itu memiliki hak yang sama untuk memilih seperti laki-laki. Ya, dia sendiri punya kekayaan yang banyak dan penghasilan sendiri, tapi dia juga adalah mengorganisasi buruh, pimpinan buruh perempuan ya. Hasilnya didapatkan sekarang dirasakan seluruh dunia, bukan cuma di Amerika. Perempuan Amerika memperoleh hak pilih pada 18 Agustus 1920. Padahal gerakan dia mulai 52, berarti perlu waktu sekitar 75 tahun, 72 tahun untuk sampai orang Amerika perempuannya punya hak pilih. Ya kan bayangkan sekali, bukan hal yang mudah. Tapi dampaknya bisa kita rasakan sekarang, bukan cuma Amerika, seluruh dunia. Kecuali negara-negara tertentu di Timur Tengah ya. Nah, juga tokoh lainnya namanya Emmeline Pankhurst. Dia juga, tapi ini dia di Inggris. Kalau tadi Susan Anthony di Amerika, kalau Emmeline di Inggris. Dia juga buat yang sama. Women Franchise League di Inggris 1889. Sama, tujuannya mendorong perempuan punya hak pilih, diberi hak pilih.
Dia melakukan protes, bahkan dia sampai melakukan mogok makan. Akhirnya di Inggris nih, tidak jauh sama dengan Amerika, pada tahun 28 baru tuh perempuan Inggris punya hak pilih. Ya. Ya. Nah, contoh gerakan yang kedua. Tadi saya bicara tentang gerakan civil society di mana di Amerika kan, yang tentang orang Black American. Nah, nama gerakannya adalah Civil Rights Movement, gerakan hak-hak sipil. Siapa tokohnya? Anda harus kenal ini. Namanya Martin Luther King Jr. JR itu Junior. Nah, gerakan Martin Luther King ini mengutamakan gerakan non kekerasan. Dimulai pada tahun 50 dan 60 melawan segregasi pemisahan antara kulit hitam dan kulit Amerika. Segregasi itu luar biasa terjadi ketika itu, ya. Terjadi dalam hal yang luar biasa di pendidikan, di ekonomi, di public transportation dan sebagainya. Dipisah tuh orang kulit hitam dan kulit putih, ya. Nah, gerakannya mereka caranya protes, nah, kan? Kemudian dengan cara civil disobedience, artinya melakukan ketidakpatuhan sipil daripada dan menghindari cara-cara kekerasan. Violent activism. Jadi menggunakan cara-cara damai, mendorong ketidakpatuhan sipil, misalnya ketika tadi tuh, kalau pemerintah menyuruh begini, mereka tidak melakukannya, tapi dilakukan dengan cara yang damai. Ya. Nah, ini civil rights movement ini ditujukan untuk orang-orang Amerika berketurunan Afrika, ya, supaya mereka punya hak sipil yang sama, supaya mereka juga warga negara, cuma beda kulitnya saja. Mereka punya hak yang sama dengan warga Amerika yang berkulit putih. Nah, akhirnya ini gerakan ini berhasil dan Martin Luther King mendapat hadiah Nobel pada tahun 64, ya. Tapi nasibnya tragis. Banyak orang yang tidak suka dengan dia. Akhirnya dia terbunuh tahun 68, ya. Gerakannya berhasil, relatif berhasil, ya. Tetapi dia sendiri menjadi martir, menjadi syahid. Dia dibunuh oleh orang yang tidak suka. Tapi anehnya, pembunuhnya itu kadang dari kalangan orang kulit hitam sendiri, ya. Seperti kasus pada Malcolm X. Nah, tokoh kedua tadi Martin Luther King Jr. sekarang namanya Malcolm X. Nah, Malcolm namanya kenapa X? Karena dia tidak ingin mengidentifikasi nama keluarganya. X saja. Dia tidak ingin menyebut nama. Malcolm X ini seorang Muslim. Dia pindah mualaf lah bahasa kitanya. Seorang yang baru Muslim. Kemudian dia masuk pada gerakan-gerakan Nation of Islam kalau nggak salah. Dia adalah pendukung hak-hak sipil orang-orang kulit hitam di Amerika. Dia juga mendukung integrasi. Walaupun dia mendukung adanya hak-hak pemberian hak sipil bagi orang-orang kulit hitam, tapi Malcolm X mendorong terjadinya bukan pemisahan, tapi justru ada integrasi antara kulit hitam dan kulit putih di masyarakat Amerika. Dia banyak melakukan khutbah, ceramah dan sebagainya untuk berbicara tentang kesamaan ras. Tidak boleh ada satu ras menganggap lebih tinggi daripada ras lainnya, gitu. Sebagaimana yang menjadi paham segregasi di Amerika dan juga di Afrika Selatan yang apartheid tadi. Juga nasibnya tragis sama, banyak orang yang tidak suka terhadap dia juga terbunuh juga pada tahun 65 sama seperti Junior, ya. Nah ini kalau tadi di Amerika, sekarang di Afrika Selatan. Tokohnya adalah Nelson Mandela, dia melawan apartheid, ya. Di Amerika melawan apartheid. Dia menentang pemisahan antara kulit hitam dan putih di Afrika Selatan di bawah dominasi kulit putih. Dia sendiri dampaknya apa? Dia dipenjara 27 tahun karena menentang itu. Ya. Dia mendorong orang dari berbagai latar belakang, warnanya kulitnya apa, hidup harmoni dengan kesempatan yang sama di negara Afrika Selatan itu. Dia akhirnya perjuangannya berhasil tahun 90, ya saya bilang tadi kan 89 tuh 90 itu, Afrika akhirnya terbebas dari apartheid tadi. Dan dia sendiri terpilih menjadi presiden pertama melalui pemilihan yang demokratis. Tapi dia tidak mau dipilih kembali, beberapanya ini dia mengundurkan diri, ya. Dia tidak memanfaatkan kesempatan karena menjadi pemimpin besar, lalu dia kalau ingin menjadi pemimpin selamanya, tidak, dia mengundurkan diri digantikan oleh penggantinya. Nah, ini selain Nelson Mandela, tokoh yang sama menentang apartheid di Afrika Selatan adalah Desmond Tutu, ya. Dia ini tokoh Katolik, ya pendeta lah bahasa nyebutnya.
dia menentang juga pemerintahan Afrika Selatan yang yang sangat rasis terhadap orang-orang kulit putih. Ya. Akhirnya Tutu mendapat Nobel Prize juga pada 1984. Nah, dia memimpin namanya rekonsiliasi antara kulit putih dan hitam di Afrika Selatan, ya, sama sebenarnya bahwa kita lupakan masa lalu, mari kita sekarang menuju masa depan. Orang kulit hitam dan putih harus berintegrasi, melakukan rekonsiliasi untuk masa depan yang lebih bagus. Itu namanya rekonsiliasi, ya. Nah, selainnya adalah gerakan sosial, gerakan lingkungan. Nah, gerakan lingkungan saya kira Anda pasti tahu, ya. Dimulai tahun 70-an, kalau Anda mengikuti mata kuliah saya tentang sosial lingkungan, mulai tahun 70-an muncul gerakan-gerakan peduli terhadap lingkungan, ya. Tahun 50-an gerakannya, tapi menjadi sebuah kajian sosiologis tahun 70. Dimulai dengan tumpahan minyak di Amerika, itu kan, tahun 70-an dibuat undang-undang yang mendorong pelestarian terhadap lingkungan, gitu kan. Nah, sehingga bukan cuma di negara Amerika tapi juga di badan-badan PBB, ya. Tujuannya apa? Sustainability, keberlangsungan, bahwa bumi ini harus kita jaga, tidak boleh kita lakukan semena-mena untuk keberlangsungan hidupnya. Siapa? Masa kini dan masa depan, untuk kita dan masa depan anak cucu Anda semua, supaya mereka mewarisi bumi yang bagus, bukan bumi yang rusak, karena dirusak oleh generasi kita. Ini adalah warisan-warisan gerakan lingkungan ini, saya kira banyak sekali pengaruhnya bagi keberlangsungan pemeliharaan lingkungan sampai sekarang, ya. Mungkin Anda sering dengar katanya namanya Greenpeace, ya. Kemudian WWF dan sebagainya, ya. Dan mereka orang-orang yang kelompok-kelompok gerakan sosial yang sangat peduli terhadap pelestarian lingkungan, ya. Dan mereka saya kira punya banyak pengaruhnya terhadap perubahan-perubahan yang dibuat, misalnya dengan menuntut perubahan pemerintah untuk membuat undang-undang yang pro terhadap lingkungan, meratifikasi undang-undang yang pro terhadap binatang dan sebagainya, industri yang tidak merusak alam dan sebagainya. Itu adalah hasil-hasil dari gerakan pro lingkungan, ya. Nah, di Indonesia juga sama, tapi menurut saya di Indonesia perjuangannya masih sangat panjang, tapi menurut saya ya ada perkembangan positif, ya. Walaupun kita punya namanya Kementerian Lingkungan Hidup, ya, tapi ya masih banyak kerjaan yang harus dilakukan oleh kementerian ini, ya. Lingkungan kita masih banyak semakin rusak, ya. Citarum, Anda sendiri tahu, Citarum yang ada dari mulai Bekasi sampai Bandung Barat, kita digelari sebagai sungai yang paling kotor sedunia. Kita malu, ya, sebagai orang Sunda, ya. Nah, agama, gerakan agama. Anda jangan salah kira, agama juga merupakan gerakan sosial. Dari mulai agama kalau kita sebut agama Semawi misalnya, dari mulai agama Yahudi, agama Kristen dan Islam, itu semua adalah gerakan sosial yang ingin merubah keadaan masyarakatnya. Karena agama itu membawa protes dan perlawanan atas sistem keyakinan yang ada yang rusak. Islam misalnya hadir untuk merubah keyakinan orang-orang Arab yang menyimpang, yaitu paham syirik, ya, dengan membawa kepada tauhid. Itu adalah perubahan sosial, ya, protes terhadap keyakinan yang keliru. Begitu juga Kristen, Yahudi dan sebagainya, di Hindu, Kristen dan sebagainya, semua adalah dalam semua agama, hampir semua agama memiliki faktor-faktor protes yang mereka bisa digelari, bisa disebut sebagai gerakan-gerakan sosial. Dan sekarang tidak ada satupun yang meragukan bahwa agama itu punya pengaruh besar dalam kehidupan manusia, ya. Nah, dalam konteks negara kita, reformasi 98 itu jelas sekali pengaruhnya. Itu adalah gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa, didukung oleh aparat keamanan, tentara ketika itu diam-diam tidak menentang gerakan mahasiswa ini, akhirnya berhasil tuh gerakan reformasi itu. Apa? Demokratisasi Indonesia yang kita rasakan sampai sekarang, ya. Mereka punya banyak tuntutan tuh, minimal 6, penegakan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, reformasi birokrasi, pengadilan Presiden Soeharto dan kawan-kawannya, amandemen konstitusi, pencabutan duwi fungsi ABRI. Nah, dulu tuh TNI itu bisa berperannya makanya punya dua fungsi. Fungsi sebagai ketahanan, ya,
militer, tapi juga mereka bisa masuk ke fungsi-fungsi sosial politik, ekonomi. Mereka menjadi anggota DPR, menjadi bupati, dan ini yang harus dihapus karena menyalahi tugas utama TNI dan polisi. Nah, pemberian otonomi daerah seluas-luasnya ketika itu memang terlalu sentralistik pemerintah kita, maka reformasi menuntut terjadinya pendelegasian wewenang kepada daerah-daerah. Nah, seperti yang kita rasakan sekarang ini, ya. Ini Anda harus tahu nih ya. Yang sebagai mahasiswa Anda harus tahu nih gambar ini. Saya ya merasakan ketika saya mungkin belum lama saya selesai kuliah, saya bisa merasakan bagaimana gejolak dan suasananya revolusi 98 itu ya, seperti itu. Anda walaupun tidak mengalami, Anda tahu sejarahnya, Anda baca sejarah ini karena Anda penting sebagai mahasiswa ya. Bahwa reformasi 98 itu punya pengaruh yang luar biasa sampai kita bisa menikmati Indonesia sekarang ini, salah satunya karena reformasi 98 itu yang diperoleh oleh orang-orang seperti Anda, mahasiswa. Ya. Saya kira urisan saya cukup panjang ya, sampai saya ini merasa capek juga nih ya. Mudah-mudahan Anda bisa menangkapnya ya, sambil juga sekarang sudah mulai terdengar azan di sekitar rumah saya, sehingga suara saya akan pabelit dengan suara azan ya. Oke. Masih ada waktu beberapa menit ke depan, saatnya Anda bertanya. Sok.